Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat jumlah hutang Indonesia mencapai 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Jumlah tersebut naik 28,55% secara tahunan, di mana pada periode yang sama tahun lalu, utang Indonesia mencapai 4.948 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang Indonesia mencapai 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Peningkatan utang terjadi seiring dengan gencarnya penerbitan surat berharga negara atau SBN dalam setahun terakhir. Bila dibandingkan dengan jumlah utang pada bulan sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar 2,05% atau setara dengan 128 triliun rupiah, di mana pada Januari 2021 utang negara sebesar 6.233 triliun rupiah. Sementara secara tahunan jumlah utang bertambah 1.412 triliun rupiah atau 28,55% dibandingkan Februari 2020 yang masih 4.948 triliun rupiah. Pertambahan utang sejalan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, khususnya untuk penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pada tahun ini saja pagu anggaran sementara PEN 2021 sudah mencapai 699 triliun rupiah. Jumlahnya lebih tinggi dari realisasi PEN 2020 yang senilai 579 triliun rupiah atau 83,39% dari pagu 695 triliun rupiah. Tingginya kebutuhan belanja membuat defisit melebar. Pada saat bersamaan penerimaan pajak justru melemah karena tertekan dampak pandemi. Oleh karena itu perlu suntikan dari pembiayaan utang untuk menutup defisit tersebut. Namun apa dampak yang bisa ditimbulkan dari semakin bertambahnya utang negara? Akankah hal tersebut juga dapat membebankan masyarakat? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, hutang negara di tiap tahunnya terus menunjukkan adanya peningkatan. Lantas bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan negara itu sendiri? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Ferajong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini laporan dan data-data yang sudah Anda kumpulkan ya terkait dengan utang negara Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa, jika kita bicara terkait dengan utang, memang utang ini merupakan salah satu jenis pembiayaan ya, baik bagi seseorang maupun bagi negara. Jadi, utang ini tidak hanya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi bisa juga dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dari negara itu sendiri. Dan pada episode kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan lonjakan utang negara di setiap tahunnya. Nah, sebenarnya apa sih alasan suatu negara berhutang? Dan ternyata alasannya adalah karena untuk menutupi defisit APBN. Nah, defisit APBN ini terjadi karena pendapatan suatu negara ini lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara tersebut, yang akhirnya untuk menutupi defisit APBN, negara tersebut melakukan pinjaman ke pihak-pihak lainnya. Selain itu, pada episode lalu saya juga sudah sempat membahas terkait dengan banjir stimulus atau stimulus-stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah untuk menopang perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Ternyata di sisi lain dari banjir stimulus tersebut ya, apalagi efek jangka pendeknya begitu ya, sekitar 3 sampai dengan 5 tahun ke depan, ini bisa saja mengakibatkan krisis utang atau lonjakan utang yang semakin signifikan. Dan ternyata berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada Februari 2021, jumlah utang negara Indonesia ini telah mencapai sekitar 6.361 triliun rupiah atau meningkat sekitar 2,05% secara bulanan. Karena pada Januari 2021 utang negara Indonesia ini berada di kisaran 6.233 triliun rupiah. Jadi bisa kita simpulkan dalam kurun waktu 1 bulan saja ternyata terjadi lonjakan hutang mencapai 100 triliun rupiah, Pras. Oke, lantas sebenarnya seberapa besar sih lonjakan utang negara begitu yang terjadi di setiap tahunnya begitu, Mang? Mungkin bisa dijelaskan juga apakah terus bertambah yang cukup signifikan atau bagaimana? Ya, jadi jika kita bicara terkait dengan utang negara, ada beberapa pihak yang memang bisa berhutang begitu ya, baik pemerintah, kemudian dari pihak swasta dan juga dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan kali ini saya ingin membahas terkait dengan lonjakan utang pemerintah di setiap tahunnya. Karena utang yang dilakukan oleh pemerintah ini memang berhubungan langsung dengan dana atau anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan negara itu sendiri. Kemudian bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda
Pada tahun 2017 untuk jumlah utang pemerintah ini mencapai sekitar 3.995 triliun rupiah atau 29,2% dari PDB Indonesia. Kemudian di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 4.468 triliun rupiah atau sekitar 29,98% dari PDB Indonesia. Dan di tahun 2019 kembali meningkat lagi Pras dan juga pemirsa di angka 4.799 triliun rupiah atau sekitar 29,8% dari PDB Indonesia. Dan di tahun 2020 bahkan utang pemerintah ini sudah semakin meningkat jumlahnya mencapai 6.074,56 triliun rupiah atau sekitar 36,68% dari PDB Indonesia. Dan memang pemerintah ya berhutang ini bisa dari dalam negeri begitu dengan menerbitkan surat berharga negara dan juga bisa berhutang dari luar negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berbentuk falas dan juga melakukan pinjaman kepada negara-negara lainnya. Tapi di sisi lain tidak hanya utang pemerintah nih yang harus diwaspadai. Ternyata utang yang dilakukan oleh swasta di setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dan dikhawatirkan ke depannya ini bisa menjadi beban bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri, Pras. Oke, berarti bisa dikatakan baik dari pemerintahnya maupun dari pihak swasta pun utangnya mengalami peningkatan begitu ya, baik utang yang dari luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Nah, bagaimana nih kalau kita lihat porsinya dari utang luar negeri Indonesia saat ini juga bagaimana komposisinya? Baik, untuk porsi utang luar negeri Indonesia ini secara general ya, baik yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian bank sentral ataupun yang dilakukan oleh swasta. Kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Di tahun 2017 jumlah atau porsi utang luar negeri Indonesia ini mencapai 4.684 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 5.312 triliun rupiah dan di tahun 2019 meningkat lagi menjadi 5.940 triliun rupiah dan di tahun 2020 bahkan ini mencapai 6.000 triliun rupiah. Jadi berdasarkan data yang sudah saya sampaikan, ternyata di setiap tahunnya terjadi lonjakan utang luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan juga yang dilakukan oleh Bank Sentral, Pras. Nah, itu dia. Mungkin bisa dijabarkan juga ini Mangi untuk pemirsa IDX Channel. Kenapa sih utang negara begitu selalu bertambah setiap tahunnya? Apakah memang kebutuhannya juga bertambah atau dari sisi penerimaannya yang selalu berkurang ini dari tahun ke tahun, Mangi? Ya, ternyata alasan kenapa utang negara selalu bertambah di setiap tahunnya, pemerintah ini melakukan metode yang namanya refinancing, Pras. Jadi refinancing ini adalah melakukan pinjaman baru untuk menutupi pinjaman atau hutang-hutang di tahun sebelumnya. Karena sebenarnya Indonesia ini telah melakukan pinjaman atau berutang ya dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari masa pemerintahan Presiden Soeharto yang ternyata secara tidak langsung hal tersebut ini akan menjadi beban bagi generasi berikutnya hingga saat ini. Kemudian berdasarkan data yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata di tahun 2020 utang negara juga meningkatnya cukup signifikan. Tentunya hal tersebut adalah karena pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia begitu, yang secara tidak langsung juga sangat mempengaruhi pendapatan negara terutama dari sisi perpajakan. Dan begitu banyak stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menopang perekonomian selama adanya pandemi COVID-19. Dan jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, pemerintah juga telah menganggarkan dana untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu sekitar 695,25 triliun rupiah. Dan di tahun 2021 pemerintah juga kembali menganggarkan ya dana pemulihan ekonomi nasional nilainya mencapai 699 triliun rupiah. Dan karena memang pendapatan negara ini sedang tertekan akibat adanya pandemi COVID-19, terjadilah yang namanya defisit APBN. Kemudian untuk menutupi defisit APBN tersebut akhirnya pemerintah melakukan pinjaman dari berbagai pihak lainnya untuk menutupi defisit APBN tadi. Kemudian saat ini juga pemerintah sedang menggencarkan sekali yang namanya pembangunan infrastruktur. Karena pemerintah menilai dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh negara saat ini bisa membuat siklus ekonomi berputar. Kemudian jika infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini telah selesai, dengan harapan ke depannya infrastruktur tersebut begitu ya bisa menghasilkan pendapatan bagi negara Indonesia itu sendiri. Dan tadi saya juga sudah sempat menyampaikan terkait dengan defisit APBN yang dialami oleh Indonesia. Nah, menurut Pras sendiri sejauh ini seberapa sih defisit APBN yang dialami oleh Indonesia, Pras?
Ya, kalau kita bicara mengenai defisit APBN begitu yang dialami oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2019 begitu dibandingkan dengan tahun 2020 memang ada peningkatan. Kalau kita cermati ada data yang mungkin bisa kita sampaikan, defisit APBN di tahun 2020 itu sekitar 956,3 triliun rupiah atau ini sekitar 6,09% dari PDB kita begitu. Jadi memang ini salah satu hal yang bisa dicermati begitu oleh karena terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga mau tidak mau tadi yang sudah Manging katakan banjir stimulus beragam kemudahan-kemudahan dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah baik dari sektor fiskal, moneter pun berdampak juga terhadap penerimaan negara sehingga mau tidak mau terjadi defisit dalam anggaran pendapatan belanja negara Indonesia. Itu di tahun 2020 di mana defisit sekitar 6,09%. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2019 ada perbedaan mungkin bisa dikatakan hampir 3 kali lipat begitu. Kalau kita cermati dari defisit APBN di tahun 2019 sekitar 296 triliun rupiah. Ini memang kecil sekali, hanya sekitar 1,84% dari PDB. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan antara 2019 dan 2020. Tapi kalau kita cermati juga dengan beragam, salah satu adalah kebijakan pemerintah untuk merelaksasi defisit sendiri APBN kita begitu terhadap PDB. Memang kalau bicara undang-undang dari keuangan negara batasannya sekitar 3%. Ini sudah melampaui 2 kali lipat begitu ya dari batasan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang keuangan negara. Tapi ada salah satunya adalah ini adalah relaksasi juga yang diberikan oleh pemerintah. Berupa ini kalau kita cermati adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sekitar 6,34% yang ditetapkan. Jadi sebenarnya ini Mangi dan juga pemirsa masih dalam tahap yang batas toleransinya begitu ya dari defisit APBN negara kita di tahun 2020 lalu. Ya, tapi di sisi lain, Pras, apabila negara Indonesia ini terus mengalami defisit APBN, dikhawatirkan ke depannya ini akan berpengaruh terhadap inflasi, kemudian tingkat pengangguran, konsumsi dan tabungan, dan juga tentunya akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran, Pras. Nah, yang dikhawatirkan berikutnya bagaimana dengan adanya penumpukan utang negara Indonesia saat ini. Dari sisi kemampuan membayarnya bagaimana? Memang kalau kita lihat dari defisitnya tadi sudah di atas 3% meskipun sudah ada aturan undang-undang berikutnya yang masih membolehkan hingga 6,34%. Ya baik, dampak yang bisa saja ditimbulkan dari penumpukan utang negara, apalagi jika utang ini termasuk utang luar negeri begitu ya, ini akan memberikan beban ya bagi negara itu sendiri karena akan terjadi yang namanya pergerakan nilai tukar seperti itu, Pras. Jadi contohnya begini ya, ketika saya di tahun ini berhutang kepada Pras sekitar $100 Amerika misalnya, dan saya harus membayar utang tersebut di tahun 2022 misalnya, pastinya akan ada pergerakan nilai tukar yang secara tidak langsung itu juga akan membebani saya sebagai penghutang. Di sisi lain, dampak yang bisa saja ditimbulkan dari tumpukan utang negara ini bisa membebani generasi selanjutnya, generasi berikutnya, atau bisa juga membebani generasi milenial, Pras. Karena secara tidak langsung, untuk menutupi utang-utang negara tersebut, pemerintah ini akan menaikkan pungutan pajak di Indonesia, Pras, untuk menutupi utang yang semakin banyak jumlahnya. Dan jika kita bicara terkait dengan pajak saat ini, memang ada beberapa jenis pajak yang telah dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah ya. Salah satunya ini adalah PPh 21 yang nilainya ini mencapai 5% sampai dengan 30%. Kemudian juga ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN yang nilainya sekitar 10%. Kemudian ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang nilainya ini mencapai 10% sampai dengan 200%. Dan ada juga pajak digital ya yang nilainya ini mencapai sekitar 10%. Jadi bagi masyarakat yang memang contohnya ya gemar menonton Netflix atau gemar berbelanja barang-barang online dari luar negeri, kemudian juga gemar mendengarkan Spotify. Nah, saat ini pemerintah telah mengenakan atau membebankan pajak digital kepada masyarakat. Karena bisa dikatakan saat ini salah satu sektor yang masih bergerak begitu ya di tengah pandemi COVID-19 adalah sektor digital. Dan dikhawatirkan jika utang negara terus melonjak di setiap tahunnya, terjadi peningkatan pungutan pajak kepada masyarakat. Mungkin dari nilainya ya, contohnya misalnya PPN yang tadinya hanya sekitar 10%, bisa saja dinaikkan menjadi 15% misalnya. Kemudian dari jenis-jenis pajaknya juga bisa saja diperbanyak oleh pemerintah untuk menutupi utang negara
tadi. Jadi secara tidak langsung adanya utang negara, penumpukan utang negara ini juga akan membebani generasi berikutnya atau generasi selanjutnya, Pras. Selain itu, dampak dari utang negara yang semakin banyak adalah membuat ruang belanja pemerintah ini kian sempit. Kemudian juga berpengaruh kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memang bekerja di instansi pemerintah, Pras. Kemudian juga akan berpengaruh ya terhadap proyek-proyek pemerintah. Bisa saja proyek pemerintah ini mengalami penundaan atau mengalami yang namanya perubahan anggaran ke depannya, Pras. Ya, itu dia memang salah satu hal yang perlu dicermati ya terkait dengan semakin bertambahnya jumlah utang negara. Tentu kita tidak memiliki keleluasaan yang lebih jauh ya dalam penggunaan anggaran terutama dalam APBN kita. Tapi sejauh ini bagaimana dari sisi pengelolaan utang oleh negara sendiri? Apakah juga mengurangi jumlah utang luar negeri dan memperbanyak lagi jumlah utang di dalam negerinya? Begitu, dalam artian yang dicari adalah sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri, Mami. Baik, jika kita bicara terkait dengan pengelolaan utang negara, begitu ini bisa kita nilai dari rasio pembayaran utang. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan rasio pembayaran utang luar negeri. Dan berdasarkan data yang saya dapatkan, ternyata rasio pembayaran utang luar negeri di kuartal keempat 2020 ini berada di kisaran 27,86%. Kemudian di kuartal ketiga 2020 ternyata presentasenya ini berada di angka 25,83%. Padahal batas idealnya ini hanya sekitar 25%. Yang artinya di setiap waktu ternyata rasio pembayaran utang luar negeri Indonesia ini terus meningkat. Nah, artinya pemerintah ini terus melakukan atau berhutang begitu dari pihak lainnya terutama dari luar negeri tanpa mengimbangi dengan pemasukan dalam bentuk falas, Pras. Ini tidak imbang dan bisa membahayakan bagi negara Indonesia ke depannya. Karena ini akan berpengaruh terhadap cadangan devisa kita ya. Jika cadangan devisa kita ini semakin menurun, maka secara tidak langsung juga akan memberi pengaruh terhadap nilai tukar rupiah dan akan semakin tertekan. Kemudian tadi juga saya sudah sempat menyampaikan bahwa tumpukan utang negara juga secara tidak langsung akan membebani generasi berikutnya ataupun generasi milenial. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh generasi milenial yang untuk mengantisipasi lonjakan utang negara adalah dengan memperbanyak tabungan, Pras. Karena saat ini saja instrumen investasi di Indonesia juga sudah banyak sekali dan kita bisa berinvestasi dengan sangat mudah ya. Karena bisa dilakukan secara online, mulai dari reksadana, kemudian saham, emas, deposito, dan masih banyak lagi, Pras. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri, langkah apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan utang negara, Pras? Ya, banyak hal juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dari hutang-hutang yang mereka ambil atau mereka dapatkan baik dari hutang luar negeri maupun domestik. Yang satu, pertama mungkin kita lihat adalah bagaimana mengelola utang yang sudah dimiliki saat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti uang ataupun dana yang diperoleh dari hasil peminjaman tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk proses pembangunan di tanah air. Sehingga di sisi lain kita tahu ada peningkatan dari sisi fundamental ekonomi Indonesia yang juga semakin membaik. Sehingga apabila fundamental kondisi ekonomi kita membaik, berarti ini bisa memberikan keyakinan optimisme pasar juga nih. Dan di sisi lain juga bisa meningkatkan lagi sumber pendapatan bagi masyarakatnya. Kemudian bagaimana selanjutnya kita akan cermati ada beberapa hal. Ketika misalnya tadi seperti Mangi katakan ada pungutan pajak yang dinaikkan, berarti juga di sisi lain harus juga ada timbal balik yang diberikan oleh pemerintah dengan bentuk beragam layanan publik ataupun kemudahan-kemudahan lainnya juga yang diberikan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Kemudian bagaimana proses pembangunan infrastruktur yang didapatkan juga dari hasil utang juga bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya nanti juga akan bisa memberikan pendapatan bagi negara. Jadi memang yang paling utama adalah kita mengelola hutang dengan sebaik-baiknya, profesional, amanah, dan bertanggung jawab, Mangi. Ya, dan saya tambahkan sedikit ya Pras ya terkait dengan antisipasi, langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lonjakan utang luar negeri. Ini pemerintah harus meningkatkan kinerja ekspor dan impor Indonesia. Jadi dari sisi cadangan devisa begitu ya tidak terlalu tertekan karena pendapatannya terus berjalan dan juga pengeluarannya juga tetap seimbang nih Pras. Jadi di sisi lain pemerintah memang harus
terus fokus untuk menggenjot kinerja ekspor dan impor di Indonesia ke depannya, Pras. Yes, banyak sekali pekerjaan rumah juga yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi makro kita, baik dari sisi moneter maupun fiskal, sehingga tadi kita juga memiliki kemampuan untuk membayar lunas hutang-hutang yang dimiliki oleh negara. Baik, Mangi, terima kasih atas laporan dan data-data yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik ini terkait dengan utang yang dimiliki Indonesia. Usai jeda berikut ini.